Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat-sehat aja ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke video kita atau yang baru mampir ke channel kita, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Nama channel kita ini Kumpulan Tutorialku. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini, kita jelaskan dulu. Nah, di channel kita ini berisikan tentang kumpulan tutorial Excel, kemudian ada juga tutorial Microsoft Word, teman-teman ya, dan juga ada tutorial editor gambar, dan juga ada tutorial editor video. Nah, teman-teman, untuk tema kita kali ini masih bahas masalah Excel, seputar Excel ya, dengan judul pembahasan kita kali ini yaitu cara cepat membuat laporan gaji karyawan. Nah, untuk tabel ini otomatis teman-teman ya. Di sini ada kolom nomor, kemudian di sini ada nama karyawan, di sini ya, karyawan. Kemudian di sini ada jabatan, kemudian ada gaji pokok, tunjangan, pajak, kemudian terima bersih. Nah, untuk data karyawan ini dummy teman-teman ya, dummy. Kemudian di sini ada jabatan, misalkan ada pimpinan, wakil pimpinan, sampai ke marketing jasa. Kemudian untuk gajinya sudah kita spesifikasi per kelompok ya, atau per jabatan. Misalkan pimpinan gajinya misalkan 11 juta, wakil pimpinan 8 juta. Nah, untuk tunjangan itu kita defaultkan menjadi 8% teman-teman ya. Untuk tunjangan gajinya, untuk tunjangan ini terserah, ada yang kantor itu 8%, ada yang 3%, ada juga yang 4%. Intinya untuk tunjangannya itu silakan teman-teman sesuaikan di kantor masing-masing atau di instansi masing-masing. Kemudian untuk pajak, pajak itu kita sesuaikan dengan pajak sekarang teman-teman ya, yaitu 11%, yaitu antara PPN dan PPh itu jadinya 11%. Kemudian terima bersih di sini. Nah, untuk tabel ini dia secara otomatis teman-teman. Misalkan untuk gaji pimpinannya kita ganti ke 10 juta misalkan. Di sini kita ganti ke 0, 10 juta. Nah, otomatis semuanya berubah, teman-teman. Untuk tunjangan juga berubah, kemudian jumlah pajaknya berubah, kemudian terima bersihnya berubah. Misalkan di sini kita ganti ke marketing senior. Yang awalnya tunjangannya 200.000 ya, kemudian pajaknya 297.000 dari 11% dari ini ya, dari gaji pokok 2.500.000, kemudian bersihnya ini. Oke, misalkan untuk marketing senior kita ganti ke 3 juta. Sini untuk nominalnya ke 3 juta misalkan. Nah, semuanya berubah, teman-teman. Di sini tunjangan juga berubah, kemudian pajak berubah, kemudian terima bersih berubah. Nah, gitu. Oke, sekarang kita ajarkan cara untuk membuat ya, untuk membuat data gaji karyawan ini. Oke, kita ke sheet baru, teman-teman. Kita klik di sini ya, kita ke sheet baru. Nah, sesuai di sini tadi, berarti di sini ada laporan kolom teman-teman ya. Di sini judul, misalkan di sini kita klik, kemudian kita merge and centerkan. Kemudian di sini kita kasih judulnya ya, judul nama tabelnya. Misalkan di sini kita caps lock semua, laporan gaji karyawan misalkan. Kemudian kita di keyboard tekan Alt Enter, kemudian kita kasih nama instansi teman-teman ya. Misalkan kayak ini. PT YouTube kumpulan tutorialku misalkan kumpulan di sini tutorialku. Nah, untuk bagian judulnya sesuaikan dengan instansi atau perusahaan masing-masing ya. Kemudian di sini kita ganti Times New Roman, kemudian di sininya kita ganti ke 12, 14 juga nggak apa. Kemudian kita kasih warna biar lebih bagus, kemudian kita bold. Oke. Nah, kita langsung buat untuk tabelnya teman-teman. Di sini biasanya nomor, kemudian di sini tadi ada nama karyawan. Oke, kita lebarkan aja biar nggak pusing teman-teman ya. Di sini kita lebarkan. Kemudian di sini ada jabatan karyawan ya. Oke, jabatan karyawan. Kemudian di kolom selanjutnya di sini gaji pokok ya, gaji pokok. Kemudian di sini tadi tunjangan, oke, sini tunjangan. Kemudian di sini pajak, oke, di sini kolom pajak. Kemudian di sini ada kolom terima bersih, oke, terima bersih. Nah, teman-teman, untuk gaji ini teman-teman bisa kasih per periode ya. Misalkan untuk gaji itu kan biasanya bulanan ya, bulan Januari misalkan Januari 2023. Oke, ini bisa bulanan teman-teman. Oke.
Ini kita tarik ke bawah sedikit. Nah, segini. Kemudian ini udah teman-teman ya. Sini ada nomor, kolom nomor, nama karyawan. Kemudian ada jabatan, gaji pokok, tunjangan, pajak, kemudian terima bersih gaji. Terima bersih di sini bisa ditambah gaji kayak gini. Terima bersih gaji. Oke, di sini kita bikin tabel dulu. Di sini kita 10 data aja ya. Kita kasih 10 data berarti sampai nomor 16 di sini. Kita kasih tabel ini di sini teman-teman ya, pilih tabel kayak gini. Oke, kemudian kita Times New Roman kan dulu. Oke, Times New Roman misalkan di sini 12. Teman-teman bisa tarik untuk kolomnya, caranya kayak gini. Nah, tarik biar dia kelihatan sejajar. Ctrl Z. Kemudian di sini kita tarik ke sini. Nah, kemudian di sini kita kasih warna teman-teman agar menarik ya. Kita boldkan. Kemudian kita share lagi agar tabelnya pas teman-teman ya. Sini kita share lagi. Oke, di sini kayaknya kurang. Kemudian kita kasih ke centerkan. Nah, kayak gini udah teman-teman. Oke. Kita mulai dari nomor dulu teman-teman. Di sini kita isi. Oke, 1, 2. Teman-teman bisa tarik biar nggak lama ya bikin nomornya. Kemudian kita kasih Times New Roman juga. Kemudian kita kasih 12, nomornya kita centerkan kayak gini. Nah, untuk nama karyawannya kita copy paste aja teman-teman ya, agar nggak lama videonya. Kita copy, kemudian di sini kita pastekan di sini. Nah, untuk namanya udah sama teman-teman ya. Misalkan di sini ada Iwan, untuk data nomor 1 nih Iwan, kemudian data nomor 2-nya Pega, data terakhirnya Pega. Oh, di sini jabatan, sorry teman-teman. Sini jabatan, berarti di sini namanya ya. Nama kita copy dulu. Kemudian kita di sini, nah bener kan Iwan, di sini ada Dadang sampai Pega. Kemudian untuk jabatannya aja biar nggak lama ya, kita kopikan juga. Nah di sini, oke kita copy, kemudian kita paste. Nah untuk gaji, nah gaji pokok ini teman-teman kita ganti dulu ya. Kalau ini kan formatnya kayak gini nih, kayak umum kan. Nah, kita ganti ke format akunting teman-teman, karena ini kan dia berkaitan dengan angka atau gaji. Otomatis dia kan ke rupiah kalau masalah gaji pokok ini. Kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan di sini format cell. Teman-teman bisa pilih ini sebenarnya. Akunting juga bisa, currency juga bisa. Nah, gitu teman-teman. Tapi untuk awalnya kita ganti ini aja, kita pakai ini aja ya, koma style atau tanda mata Sasuke ini teman-teman ya. Oke, di sini misalkan di sini kita mulai dari start dari 10 teman-teman ya. Misalkan di sini 10 juta. Oke. Tambah nolnya 1 lagi 10 juta. Kemudian di sini 9. Oke, 6, 9. Kemudian di sini 8. Oke, kita urutkan aja teman-teman ya. Misalkan di sini 7. Oke, 7. Kemudian di sini kita hapus dulu. Nah, di sini 6. Oke, 6. Ke 6. Kemudian di sini kita ganti ke 5 juta. Kemudian di sini kita ganti ke 4, teman-teman ya. Oke, 4. Kemudian di sini 3. Oke, 3. Kemudian ini ada 2, marketing produk dan marketing jasa. Biasanya sama untuk gajinya kita defaultkan menjadi 2.500.000. Oke. Sini juga 2.500.000. Nah, gini teman-teman. Oke. Untuk nama udah, kemudian jabatan sudah, gaji pokok sudah. Sekarang kita mencari tunjangannya, teman-teman. Untuk tunjangan itu kita setting menjadi 8%. Nah, untuk tunjangan ini tergantung dari instansi masing-masing, teman-teman. Jika instansinya misalkan 3% tunjangan atau 5%, nanti tinggal sesuaikan di rumusnya. Oke. Untuk rumus mencari tunjangan itu kayak gini, teman-teman. Kita menggunakan sama dengan dulu. Oke, sama dengan. Kemudian kita klik gaji pokok. Di sini kan gaji pokoknya. Kemudian kita bagi teman-teman. Kita bagi 100. Kemudian dibagi lagi. Di sini kita bagi 8%. 8 kita kali teman-teman ya. Kita kali di sini kali 8% kayak gini. Kenapa 100? Karena 8% itu 8/100 teman-teman. Oke, di sini kita enter. Nah, udah dapat teman-teman ya di 800.000. Nah, untuk tunjangan tadi kita setting ke 8% teman-teman. Jika instansi atau perusahaan teman-teman itu
tunjangannya berapa persen, misalkan 5%, nanti tinggal diganti ini ya, tinggal diganti misalkan 3% untuk tunjangannya. Nah, otomatis dia berganti untuk nominalnya. Misalkan 5% dari gaji pokok untuk tunjangan. Nah, itu udah ganti teman-teman, udah ganti otomatis ya. Nah, di sini kita ganti ke 8% aja di sini. Oke, udah dapat di tunjangannya 800.000. Nah, untuk data selanjutnya, misalkan data di baris nomor 2 sampai nomor 10, teman-teman nggak usah ngurumus lagi, kita tinggal klik di sini. Oke, kemudian double klik di sini sampai di angka plus kayak ini, kemudian double klik. Nah, otomatis untuk data selanjutnya dia terumus teman-teman ya, karena di sini tadi kita double klik di sini ya. Nah, otomatis yang bawahnya mengikuti rumus yang atasnya. Ini udah dapat teman-teman ya tunjangannya, kita setting tadi defaultnya menjadi 8% dari gaji pokok. Oke. Nah, sekarang kita mencari pajak teman-teman. Pajak itu 10% kalau dulu ya. Kalau sekarang itu 11% untuk pajaknya. Otomatis nanti dikali 11%. Oke. Untuk pajak itu kayak gini teman-teman. Kita kasih sama dengan sini, tetap sama dengan kita tulis 11 karena pajak kan 11% tadi teman-teman. Kemudian dibagi 100. Nah, kenapa 100? Karena 11% itu kan 11 per 100 sebenarnya. Kemudian kita buka kurung di sini. Kita kali dulu di sini teman, kali dulu, kemudian buka kurung. Gaji pokok, oke, gaji pokok ditambah dengan tunjangan, oke, total gaji pokok kemudian ditambah dengan total tunjangan. Nah, di sini kita tutup kurung. Oke, di sini kita enter. Nah, udah dapat teman-teman untuk pajaknya itu sebesar 1.188.000. Karena untuk pajak itu 11% kita bagi ke 100, karena 11% itu 11 per 100 dikali gaji pokok, kemudian ditambah gaji tunjangan gaji, kemudian kita enter. Nah, seperti biasa untuk data yang bawah itu nggak usah teman-teman rumus satu-satu kayak gini, tinggal klik di sini, kemudian double klik. Nah, otomatis untuk data selanjutnya itu mengikuti rumus yang ini. Nah, gitu teman-teman. Oke. Untuk tunjangan udah dapat, kemudian jumlah pajak sudah, kita cari terima bersih teman-teman. Dari gaji pokok kemudian ditambah tunjangan kemudian dikurangi dengan pajak, maka sudah dapat di gaji bersih per karyawan atau per orang. Oke, caranya kayak gini teman-teman, kita kasih sama dengan dulu. Oke, kita buka kurung, kemudian kita klik di gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, kita kurangi pajak, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, udah dapat teman-teman. Jadi untuk si pimpinan tadi gaji pokoknya 10 juta, kemudian tunjangan 800.000, kemudian dikurangi pajak sebesar 1.188.000. Nah, untuk terima bersih per bulannya itu sekitar 9.612.000. Oke, itu untuk pimpinan teman-teman ya. Nah, untuk data yang ke bawah, baris ke bawah dari baris kedua sampai ke 10 itu kita nggak usah ngurumus lagi, sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik di sini kemudian kita double klik di sini. Oke, nah otomatis untuk data ke bawahnya itu mengikuti data yang nomor 1 kayak gini. Oke, gitu teman-teman. Nah, untuk nominal ini otomatis ya, karena kita udah menggunakan rumus, misalkan tunjangan, pajak, dan terima bersihnya otomatis. Seandainya kita rubah data, misalkan kayak gini, developernya kita rubah dari 7 ke 8 teman-teman ya, ke 8 juta untuk gaji pokoknya, kemudian kita enter. Nah, untuk tunjangan, kemudian pajak dan terima bersihnya otomatis berubah juga. Oke, misalkan kita ganti ke 7 lagi. Oke, 7 di sini kan 640, 950, ketika kita enter. Nah, dia berubah teman-teman. Oke. Begitu juga dengan ini. Misalkan untuk tunjangan tadi 8%, kita ganti ke 7% misalkan. Oke, kita enter kan. Nah, otomatis semuanya berubah. Di sini berubah, di sini berubah, dan di sini berubah. Begitupun dengan pajak. Misalkan pajak tadi 11%, kita ganti ke 12%. Maka untuk hasil terima bersihnya atau hasil gaji bersihnya itu otomatis berubah. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi kan kita 11 untuk pajak biasanya 11% untuk sekarang. Nah, untuk tunjangan ini bisa disesuaikan dengan instansi atau perusahaan masing-masing. Untuk sekarang kita ganti ke 8 aja untuk defaultnya. Nah, oke gitu teman-teman ya. Nah, untuk
semua data itu otomatis berubah. Misalkan gajinya berubah atau tunjangannya berubah, per bulan atau per tahunnya berubah, kemudian pajak juga berubah. Teman-teman tinggal sesuaikan untuk angkanya. Oke, teman-teman, demikian ya untuk video kita kali ini, yaitu cara membuat laporan gaji karyawan. Oke, untuk teman-teman yang suka video ini mohon di like ya. Kemudian channel kita mohon di subscribe, kemudian lonceng notifikasi dinyalakan teman-teman, agar ketika kita ngupload video bakal ada notifikasi di handphone masing-masing. Oke teman-teman, see you next time, bye bye.